Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media ya, baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa ya. Hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh nurani bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai, dan menjadi kebanggaan kita semuanya. Dan untuk mewakili kita semuanya di sini mungkin Pak Quraisy, Pak Lukman nanti berikan pernyataan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira yang jelas kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik. Sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saya kira yang dapat saya katakan. Pak Lukman. Ya, ya kami dari Gerakan Nurani Bangsa hadir di istana ini menemui Bapak Presiden. Pertama adalah ingin menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, termasuk juga berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, para mahasiswa, dan semua yang mengekspresikan tuntutannya pada hari-hari terakhir belakangan ini. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden, bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka. Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan Hankam secara keseluruhan yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan. Kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan. Demikian dari saya. Ada yang ingin bertanya?
ada isu lagi Pak Ada Komar. isu, silakan Pak Komar tambahkan. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Iya, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan ini gayung bersambut ya. Apa yang ada dalam nurani bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden ya. Jadi harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi. Jadi saya kira betul-betul titik pertemuan tadi itu pada hal yang sama, dan apa Bapak Presiden sampaikan tadi ya, alhamdulillah persis seperti itu juga yang diusulkan oleh teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa. Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa ini.